Oke, kita mulai, saudara-saudara, saudara-saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sore Alhamdulillah, ala Bapak. kulli hal, wassalatu wassalam, ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan katsiran bi Mbak, meja khairikum mana? Bro, ya fi laptop. hadal fi hadal waqti ya. Awalan hayana fatih hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya ya. Kelas A ya. Oh, ada yang di rumah, ada yang di gazebo, ada yang lagi ngemil seblak ya, ngopi. Oke. Pada sore hari ini kita akan ya mereview kembali pemahaman kita ya terkait penciptaan manusia, eh, perspektif Al-Quran dan sains. Dalam hal ini biologi, ya, tentu itu menjadi kepakaran kalian ya, lebih paham daripada saya. Kemudian psikologi dan juga sosial. Oke, diawali presentasi mahasiswa, kemudian diskusi ya 3 sampai 6 pertanyaan, kemudian closing dari saya ya. Kemudian 1 jam cukup ya, masing-masing setengah jam. Oke, saya kira itu. Silakan kepada kelompok 3 yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik untuk menyampaikan risalahnya. Betul ya kelompok 3 ya? Tafadhol Mas Guru. Jangan lupa kopinya diseruput. Dia udah ada. Eko. Terus kamu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya. Oke ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada. Baik, di sini saya sebagai kelompok Tiga. 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penciptaan Manusia. Di sini kan. Bukan gini. Caranya gimana? Slide selanjutnya. Boleh slide dulu. Ini udah bisa digeser. Yang berangkatan. Bisa nama kenal. Siap. Kenalan dulu. Dibaca. Langsung aja yang beranggotakan. Yang beranggotakan perkenalkan, nama saya Lulu Atul Maknunah dengan NIM 2025-02061.
Teman-teman saya. Dan teman-teman saya yaitu Andini Naila Salsabila, Ihsan Alwi, Devina Azra Damayanti, Johan Bradiansah. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada pembicara untuk menyampaikan presentasinya. Yang pertama, latar belakang. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, terdiri dari jiwa, raga, dan ruh. Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk spiritual, tapi juga penjelasan ilmiah tentang penciptaan manusia. Ketiga, proses penciptaan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kebukti kekuasaannya. Dan yang terakhir, ayat-ayat Al-Quran memuat tahapan biologis manusia sejak penciptaan Nabi Adam hingga generasi sekarang. Daripada ayam apa? Rumusan masalah. 1. Apa isi kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12-14? 2. Apa isi kandungan surah As-Sajdah ayat 7-9? Bagaimana tahapan penciptaan manusia menurut kedua surah tersebut? Tujuan. 1. Mengetahui isi dan tafsir Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan Quran surat As-Sajdah ayat 7-9. 2. Memahami tahapan penciptaan manusia menurut Al-Quran. 3. Menumbuhkan rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Isi Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idham Pakasaunal idoma lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallah ahsanul khaliqin. Isi surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Manusia diciptakan dari saripati tanah, tahapan nutfatah, alaqoh, mudghah, tulang, daging, makhluk, ditiupkan ruh menjadi manusia yang hidup dan sempurna. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Bunyi surat Al-Sadaqah ayat 7-9. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala lahu min sulalatin min ma'in. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Isi Quran surat As-Sajdah ayat 7-9. Allah menciptakan manusia dari tanah dan air mani, disempurnakan dengan peniupan ruh ciptaannya. Allah memberi pendengaran, penglihatan, dan hati agar manusia bersyukur. Tahapan penciptaan manusia. 1. Tanah, asal penciptaan dari Nabi Adam. 2. Air, unsur kehidupan utama. 3. Nutfah, setetes mani, hasil pembuahan. 4. Alaqah, segumpal darah yang menempel di rahim. 5. Mudghah, segumpal daging menyerupai kunyahan. 6. Tulang, terbentuk kerangka tubuh.
7. Daging, membentuk tulang, membentuk tubuh utuh. 8. Ruh, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hidup sempurna. Makna dan hikmah. Proses penciptaan manusia menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Ilmu embriologi modern membenarkan tahapan ini. Jadi bukti kesempurnaan Allah dan keistimewaan manusia sebagai khalifah. Kesimpulan, penciptaan manusia berlangsung bertahap dan sempurna. Proses ini menunjukkan kekuasaan Allah sebagai pencipta. Manusia harus bersyukur, beribadah, dan menjaga amanah sebagai makhluk terbaik. Saran, mensyukuri nikmat kehidupan dengan beribadah, merenungi asal-usul penciptaan sebagai bentuk keimanan, tidak sombong, dan selalu rendah hati atas karunia Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Saya. Siapa? Kita. Saya. Audel. Kita. Audel udah dari tadi. Benar. Utami, Mami. Audel. Ya, itu bertanya ke kelompok. Udah. Sabar. Saya mau bertanya. Mungkin untuk Johan. Angelica mau bertanya. Aja deh. kita membuka 3 sesi pertanyaan. Mungkin 3. Angelica Tiga mau saja. bertanya. 3 dulu. 3 sesi pertanyaan. Mungkin pertama Mbak Angelica. Pertama. Silakan Mbak Angelica. Ya, perkenalkan nama saya. Ya, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelica Suci Rahmawati. Izin bertanya, apa makna ciptaan manusia dari tanah dan segumpal darah dalam konteks ajaran agama Islam? Salah ya. Mungkin bisa diulangi Mbak Angel. Ya, pertanyaannya saya ulangi ya. Apa Apa sih? Apa makna penciptaan manusia dari tanah dan segumpal darah dalam konteks ajaran agama Islam? Mungkin nanti pertanyaannya saya kirim di grup aja ya. Oke, Mbak Angel. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua mungkin dari Mas Eko. Silakan Mas Eko. Sebelumnya izin bertanya, dari bahan apakah manusia pertama diciptakan menurut Al-Quran? Ulangi tolong Mas Eko. Mengapa Allah menciptakan manusia dari tanah bukan dari unsur lain? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Eko. Pertanyaan ketiga dari Mbak Amalia. Silakan Mbak Amalia. Halo, perkenalkan nama saya Amalia Hanifah dengan NIM 202502013. Izin bertanya, bagaimana kesadaran bahwa manusia diciptakan oleh Allah mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Kami izin mendiskusikan untuk jawabannya terlebih dahulu ya Bapak. Silakan.
Ajarin aku pula kalau masih Menjawab pertanyaan dari Mbak Angelika. Apa makna penciptaan manusia dari tanah dan segumpal darah dalam konteks ajaran agama Islam? Makna penciptaan manusia dari tanah dan segumpal darah dalam konteks ajaran Islam sangat dalam dan mengandung nilai teologis, filosofis, dan moral. Jawab Eko ya. Allah ingin menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya dalam menciptakan manusia. Manusia harus sadar akan asal penciptaannya dari tanah yang rendah dan darah yang lemah, agar tidak sombong dan selalu bersyukur. Penciptaan itu juga mengandung tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga, mengatur, dan berbuat kebaikan. Seperti itu Mbak Angelika. Bagaimana jawabannya? Terima kasih sudah cukup menjawab pertanyaan saya tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Angelika. Jawab mana kok? Ayo jawab ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Eko Satria. Jadi kenapa tidak dari unsur lain ya? Karena tanah adalah unsur yang paling seimbang dan cocok untuk kehidupan, mengandung pelajaran kerendahan hati dan kesabaran. Mencerminkan hubungan manusia dengan bumi, asal tempat hidup dan tempat kembali ke alam. Sesuai dengan unsur kimia tubuh manusia dan hikmah spiritual yang tinggi. Baik, begitu Mas Eko Satria, gimana? Oke, terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaannya dari Amalia. Pertanyaannya, bagaimana kesadaran bahwa manusia diciptakan oleh Allah mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan sehari-hari? Kesadaran bahwa manusia diciptakan oleh Allah membuat seseorang hidup dengan rasa syukur, rendah hati, dan penuh tanggung jawab. Ia akan berusaha menjalani hidup sesuai perintah Allah, menjaga akhlak, serta menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Dengan memahami bahwa hidup berasal dari dan akan kembali kepada Allah, seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjadikan setiap perbuatannya sebagai bentuk ibadah. Begitu Mbak Amal. Oke, terima kasih. Oke. Udah. Bapak udah cukup 3 aja atau gimana Pak? Ya, kalau masih ada yang bertanya tuh, masih ada yang resen. Lagi Bapak lagi masih Saya banyak. lagi. Kasihan, sudah resen Saya itu. Audel. Iya. Ya, Fitratin. 3 pertanyaan selanjutnya silakan. Yang pertama untuk Mbak Audel. Ya, perkenalkan nama saya Audelia Sarendias dengan NIM 2025022020. Izin bertanya kepada kelompok yang sedang berpresentasi, apa referensi penciptaan manusia dalam Al-Quran terhadap konsep tanggung jawab sosial dan ibadah? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Audel atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan kedua untuk Mbak Hadiani. Silakan. Terima kasih kelompok 3 yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Oke. Perkenalkan nama saya Hadiani Puji Utami, NIM 2025-02046. Pertanyaan saya adalah pada poin saran ada statement yang mengatakan merenungi asal-usul penciptaan sebagai bentuk keimanan. Nah, merenungi asal-usul penciptaan sebagai bentuk keimanan itu bagaimana kelompok 3? Gimana? Jelas nggak? Mbak Hadiani bisa diulangi pertanyaannya? Itu kan di saran ada poin yang menjelaskan merenungi asal-usul penciptaan sebagai bentuk keimanan. Bentuk merenungi itu, contoh bentuk merenungi itu bagaimana? Terima kasih Mbak Hadiani untuk pertanyaannya.
Mungkin pertanyaan ketiga untuk Mbak Fitrotin. Baik, dari kelompok 3, terima kasih sudah memilih saya untuk bertanya, memberi kesempatan saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitratin Azizah, NIM 2025-02043, izin bertanya. Dari sekian kosakata, kenapa penciptaan Allah yang paling sempurna itu dinamai manusia? Terima kasih. Kelompok kami izin mendiskusikan dulu ya, Bapak. Siap, laksanakan. Menjawab pertanyaan dari Mbak Audel. Apa relevansi penciptaan manusia dalam Al-Quran terhadap konsep tanggung jawab sosial dan ibadah? Jawabannya, penciptaan manusia dalam Al-Quran memiliki hubungan yang erat dengan tanggung jawab sosial dan ibadah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah. Selain itu, manusia juga ditugaskan sebagai khalifah di bumi, surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu untuk memelihara, mengatur, dan menegakkan keadilan di dunia. Dengan demikian, konsep penciptaan manusia tidak hanya menekan hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama, belum minanas. Artinya manusia wajib beribadah sekaligus bertanggung jawab secara sosial dan menjaga keharmonisan dan kesejahteraan kehidupan di bumi. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adiani. Contoh bentuk merenungi dari mensyukuri nikmat kehidupan dengan beribadah. Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu sebagai tanda syukur atas nikmat hidup dan kesehatan. Untuk yang merenungi asal-usul penciptaan sebagai bentuk keimanan, contohnya memikirkan bagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah lalu menjadi makhluk hidup yang sempurna. Contoh merenungi dari yang tidak sombong dan selalu rendah hati atas karunia Allah. Contohnya tidak merasa lebih baik, lebih kaya, atau lebih pintar dari orang lain. Bagaimana Mbak Hadiani?
Bu Yani. Ya nih, halo. Terima kasih, cukup menjawab kelompok 3. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitrotin. Mengapa dinamakan manusia? Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihi salam dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Quran surat Ar-Rahman 11. Maka sebutan manusia menegaskan asal kejadian yang rendah dan sederhana, agar manusia tidak sombong dan selalu ingat bahwa ia diciptakan dari sesuatu yang hina, namun dimuliakan oleh Allah. Seperti itu, Mbak Fitrotin. Bagaimana, Mbak Fitrotin? Terima kasih sudah menjawab dan membuat saya menjadi lebih rendah hati dan Ya, selalu Masya Allah. bersyukur. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sudah ya, Bapak? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus virtual ya. Oke, thank you very much. Untuk kelompok 3, ya saya kira sudah baik ya yang disampaikan. Menggambarkan tadi 3 perspektif biologi sosial serta psikologis ya. Oke, nanti kalau ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dibantah ya dari apa yang saya sampaikan, silakan langsung open your mic. Apalagi nanti kalau perspektif biologi itu kan bukan kepakaran saya, itu kepakaran kalian malah. Oke. Mungkin enggak lain dengan Quran ya. Langsung Pak sini saja. Ya, sedikit merefresh kembali. Ya, tadi sudah disinggung ya dalam pembahasan. Dari 3 perspektif ini, pertama adalah perspektif biologi. Ya. Dalam perspektif sains, manusia berasal dari proses biologis yang diawali dengan penyatuan sel sperma dan sel telur dalam suatu proses yang dikenal sebagai pembuahan atau fertilisasi. Ya, ini umum ya, artinya di luar penciptaan manusia yang pertama yaitu Nabi Adam. Dan itu pun dibantah ya oleh Charles Darwin dengan teori evolusinya. Yang inilah ya yang perlu kita pikirkan ya. Kalau pertama ya, kalau Charles Darwin itu dengan teori evolusinya mengatakan asal-muasal manusia itu dari makhluk lain, ya, digambarkan kera atau monyet. Ya. Pertama, apa mungkin itu juga evolusi dengan akalnya ya, spiritualnya. Yang kedua, fisiknya. Dan yang ketiga, ya kalau itu berevolusi, kenapa sekarang masih ada ya sebangsa kera, monyet, atau mungkin King Kong ya. Kalau evolusi bukannya semuanya ya. Kemudian sama juga dianalogikan terhadap penciptaan makhluk lain, hewan misalnya ya. Ayam ya. Kalau dulu sampai sekarang masih ada pertanyaan, duluan mana, ayam apa telur? Yuk, kalian ahli biologi nih, duluan mana, ayam apa telur? Ya, kemudian kalau pakai teori evolusi Darwin, apa mungkin ayam itu juga dari makhluk lain yang berevolusi kemudian menjadi ayam? Atau memang seperti manusia ya, ayam pertama ya diciptakan ya seperti diciptakan manusia, berpasangan ya, kemudian bertelur dan ya menghasilkan ayam. Ketika proses ini berhasil, terbentuklah zigot, ya, yaitu sel awal yang menjadi dasar perkembangan manusia.
Zigot ini kemudian mengalami serangkaian pembelahan sel dan berkembang menjadi embrio yang selanjutnya tumbuh menjadi janin di dalam kandungan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan salah satu firman Allah ya, ketika kita berada di alam kandungan. Alastu birobbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Bala sahibna ya. Jadi dulu ketika kita di alam rohani, kita ditanya oleh Tuhan, apakah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, bala sahibna. Ya, kami bersaksi. Ada yang ingat nggak dulu ditanya seperti itu ya? Tidak, Pak. Tidak. Ini coba kita analogikan ya ke janin ini ya. Janin. Saat kita di janin. Apa ada yang masih ingat kalau dulu kita pernah di alam rahim ibu? Padahal kita yakin kita pernah di sana itu ya. Atau mungkin yang lebih dekat ya dalam kehidupan dunia. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang kita sudah lupa itu ya. Padahal kita yakini atau orang yakini kita pernah melakukannya. Ya ada seorang yang mengucapkan terima kasih ke saya. Katanya dulu saya pernah minjami sejumlah uang. Padahal saya nggak ingat. Apa iya saya pernah menjamin kamu? Dia meyakinkan, iya, iya pernah. Mungkin seperti itu ya. Atau mungkin ketika kita masih kecil ya, balita atau TK ya, kita meyakini kita pernah di sana ya, pernah balita, pernah di alam kandungan, pernah di alam rohani. Tapi kita lupa. Bahkan dalam pendapatnya seorang ilmuwan Muslim, ya Nurholis Majid mengatakan bahwa ketika kita berada di kandungan ibu, bahwa ketika kita berada menjadi janin itu adalah kenikmatan yang paling utama saat kita hidup ya. Saking nikmatnya kita tidak ingat ya. Karena itu dinamakan rahim, kasih sayang. Oke ya. Kemudian ya, seluruh proses ini berjalan dan dipengaruhi oleh hormon, kondisi fisiologis, serta lingkungan internal yang mendukung perkembangan awal kehidupan. Ya ini pendapatnya Dayani dan Wahyuningsih. Itu pun tahun 2020 ya. Ini kalau kelompok 3 punya pendapat lain boleh ya. Dibantah teorinya. Kemudian perspektif psikologi. Dalam ranah psikologi modern, terutama aliran psikologi eksistensial, ditegaskan bahwa pencarian makna hidup merupakan aspek krusial dalam kehidupan manusia. Ya, salah satu tokoh penting dalam bidang ini adalah Viktor Frankl ya, mengungkapkan bahwa ketika seorang kehilangan makna atau arah dalam hidup, ia rentan mengalami gangguan psikologi ya, maupun gangguan spiritual. Sebaliknya, nih ya, nah, ketika individu berhasil menemukan tujuan hidup, apalagi yang bermakna, hidupannya akan terasa lebih berharga dan penuh gairah. Ya, gambaran kalian sekarang sedang kuliah, ya, kemudian memilih jurusan perawatan ya, itu juga indikasi bahwa kalian punya tujuan hidup. Ya entah nanti jadi perawat, jadi dosen, atau bahkan jadi pengusaha ya, yang punya rumah sakit. Ngeri lagi ya. Tapi apa bermakna ya, bermakna. Maka kehidupan ini akan lebih berharga dan penuh gairah ya. Orang yang tidak punya cita-cita yang jelas itu nggak akan bergairah hidupnya ya, nggak punya target jelas. Baik kuliah targetnya nggak jelas. Ya lulus 4 tahun ya apa-apa, 5 tahun ya apa-apa. Yaitu nggak akan ada gairah ya, nggak akan ada giroh atau semangat. Seperti misalnya ketika kita punya target jelas, saya 4 tahun harus selesai. Itu akan ada
semangat. Tapi kalau nggak jelas ya, nggak ada gairah ya, dan ya nggak berharga karena buang-buang waktu. Ya. Kalau bisa 4 tahun, kenapa harus 5 tahun misalnya seperti itu ya? Ya, meskipun ilmu pengetahuan, khususnya sains, tidak secara terus terang menjelaskan tujuan hidup dalam konteks spiritual, namun ia tetap mengakui bahwa manusia membutuhkan arah dan makna dalam hidupnya, ya, sebagai bagian dari kesehatan mental dan psikologis. Ya, ini sama ya, bukan hanya ke personal, ke institusi sama. Kalau ada institusi nggak punya visi yang jelas, target, nah, ya nggak punya gairah untuk apa maju ya, karena nggak jelas targetnya apa, cita-citanya apa ya. Ini harus dikonkretkan ya. Lebih baik lagi didetailkan ya. Ingin kuliah selesai on time, tahu on time-nya apa, ya selesai ya. Maka akan ada giroh ya, akan ada semangat. Ya, dalam bahasa bioskop ada gairah ya. Penting itu. Oke. Kemudian perspektif per sosial ya, perspektif sosial. Di sini ya, manusia itu disebut dengan 3 diksi dalam Al-Quran. Pertama ini, al-bashar ya. Al-bashar. Manusia disebut juga al-bashar. Yang kedua disebut al-insan. Ya, kemudian dalam bahasa lain insan, insani. Kemudian juga disebut an-nas. Makna lugawinya sama ya, manusia. Tapi makna istilahnya berbeda. Bashar ini lebih ke apa? Fisik ya, penggambaran fisik ya. Kemudian insan ya harmonis ya. Jadi manusia itu harus harmonis. Ya. Satu kelas ini harus harmonis. Lemah lembut ya. Tampak namanya bukan makhluk gaib ya. Manusia itu tampak. Makanya disebut insan. Atau tadi pelupa. Jadi manusia itu pelupa ya. Lupa pernah berjanji sama Tuhan, lupa pernah di alam rohani, lupa ketika masih kecil ya. Ya ini diingatkan ya. Dalam Al-Quran diingatkan bahwa kamu semua, kita semua pernah mengalami. Kemudian Anas. Anas ini ya menunjukkan ini ya, menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan. Ya, baik. Eksis ya makhluk sosial. Ini 3 perspektif ya sudah terjawab. Kemudian kita coba ke nanti jatuhnya ke penafsiran. Tadi disampaikan Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. Walaqad khalaqnal insan fi sulalatin min tin. Sama ya, diciptakan dari tanah. Tadi ada pertanyaan ya. eh, Kenapa manusia yang fi ahsani taqwim sebagai sebaik-baik bentuk itu yang dipilih tanah ya. Tidak seperti malaikat dari an-nur, cahaya, atau bangsa apa setan dari api, iblis ya, tapi manusia dari tanah. Ya ini eh, perlu riset ya. Eh, apa sih sebenarnya eh, keunggulan tanah ya? Ya coba saya tadi apa coba cari ya. Kenapa dari tanah? Ini misalnya ya, di luar apa keabsahan ini ya, di luar keabsahan jawaban ini. Ya, misalnya nah, tanah itu adalah simbol kesuburan dan kehidupan. Ya, mungkin di dalamnya termasuk tumbuhan ya. Dari tanah tumbuhan muncul memberi makan, tanah menjadi sumber kehidupan yang tak tergantikan. Ya, mungkin inilah, masih mungkin ya. Mungkin inilah yang ingin Tuhan gambarkan. Jadi ya, enggak ada jawaban yang belum ada jawaban yang pasti ya.
saat menciptakan dari tanah sebagai makhluk istimewa yang memperkaya dan menghidupi dunia ini. Sebenarnya lebih bagus mana, dari tanah atau dari cahaya? Relatif juga tuh. Jawaban manusia, tentu Allah yang maha tahu. Ya seharusnya bisa ya, eh, lewat kebakarnya manusia bisa. Karena agama Islam itu agama yang rasional. Kenapa dipilih tanah? Seharusnya kita bisa menjawabnya. Ya tentu itu pakarnya ya. Kedua, tanah juga melambangkan keseimbangan, ya. Dalam ekosistem alam, tanah berperan penting dalam menjaga keseimbangan. Tanpa tanah, dunia ini tidak akan mampu bertahan hidup dengan baik. Dalam diri manusia, jika kita melihatnya sebagai simbol tanah, kita diingatkan untuk selalu hidup dalam keseimbangan. Itu. Ya, ini kan jawaban beberapa orang ya. Tanah melambangkan kebesaran dan keluhuran. Tanah dianggap kekayaan yang tak ternilai. Ya, harus ada apa ya? Jawaban yang lebih ilmiah ya. Menurut saya ini masih kurang ilmiah ya. Silakan kalau ada yang mau meriset tentang tanah. Kemudian summa ja'alna nutfah fi qararin makin. Kemudian jadikan saripati air itu ke dalam tempat yang kokoh, rahim. Ya, kalau tadi kita bahas rahim, artinya kasih sayang, makna lain rahim ini kokoh. Kita kokoh dalam rahim ibu. Summa khalaqna nutfah alaqah wa khalaqna alaqah mudghah wa khalaqna mudghah idaman fakasaunal idam lahman. Kemudian air mani itu kami jadikan darah, segumpal darah jadikan daging, segumpal jadikan tulang belulang, lalu dibungkus. Ya. Summa ansanahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Kalian harusnya bisa ini menjawab ya, sebagai pakar biologi. Alladzi ahsana kulla syai khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya ini penguat yang tadi ya, kita skip saja nggak apa-apa ya. Kemudian yang terakhir ini apa? Summa sawahu wa nafakha fihi min ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah qalilan ma tazkurun. Ini pertama, menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, tetapi qalilan ma tazkurun. Tapi kita sedikit sekali bersyukur. Misalnya nih ya, menjadikan pendengaran ya. Di mana rasa syukur kita dengan telinga sehat yang kita miliki saat ini? Bagaimana jika hari ini telinga yang sehat ini nikmatnya dicabut oleh Allah? Ya. Tiba-tiba kemudian kita tidak bisa mendengar, tentu itu akan merepotkan. Lalu bagaimana cara kita bersyukur dengan kesehatan telinga kita saat ini? Ya minimal dengan digunakan untuk mendengar hal-hal yang thayyib, ya, hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang positif, yang produktif, ya, bukan sebaliknya. Bersyukur dengan kalimah hamdalah, yaitu syukur paling awal ya, dan syukur yang bilhal, alhamdulillah kan bilisan ya. Bilhal itu ya dengan menjaga kesehatan telinga kita ya, termasuk menggunakan untuk hal-hal yang thayyib tadi. Termasuk penglihatan ya, mata kita. Mungkin nikmat-nikmat seperti mata sehat ini karena sudah biasa kita gunakan setiap hari, kita mungkin lupa bahwa ini nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau tiba-tiba hari ini mata sehat kita dicabut oleh Allah sehingga kita tidak bisa melihat? Tentu akan sangat merepotkan.
Lalu bagaimana cara bersyukur dengan mata yang sehat ini? Ya, lagi-lagi jaga kesehatan mata, ya, dan juga gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, yang ihsan, ya, bukan untuk yang lain, apalagi yang enggak ya. Dan hati, ya, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Qalilan ma tusykarun. Kita dikatakan oleh Al-Quran, manusia itu sedikit bersyukur. Karena kita eh, sering fokus ke apa yang belum kita punya, ya. Tapi kita lupa begitu banyak hal yang sudah kita punya. Sehingga ya, manusia akan cenderung mengeluh, mengeluh dengan apa yang mengeluh dengan apa yang belum didapat, ya. Tetapi lupa bersyukur dengan begitu banyak yang sudah didapat. Ya, termasuk kaki kita, ya. Itu kan nikmat yang luar biasa. Bisa berjalan, ya, ke Unimugo. Coba lihat di sana ada orang yang kesulitan berjalan karena nikmatnya dicabut. Banyak sekali, ya. Apalagi eh, nanti kerja di rumah sakit. Ya, seharusnya itu adalah tempat, ya, Pak, eh, tempat kita bermuasabah yang luar biasa. Kemudian tahapan penciptaan manusia, ya, pertama, ya, seiring berjalannya waktu hidup, maka kita akan semakin lemah. Ya, ini digambarkan Allahul ladzi khalaqakum min do'fi summa ja'ala min ba'di do'fi quwwah. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kita pertama diciptakan dalam keadaan lemah, yaitu bayi. Bayi itu kan lemah, ya. Makan disuapi, belum bisa jalan, hanya bisa berbaring. Summa jala ba'da dofi kuah. Kemudian, ya, apa, dijadikan kamu sudah lemah itu menjadi kuat, ya. Seperti sekarang bisa berjalan sendiri, makan sendiri, kuat, ya. Ini juga nikmat yang luar biasa. Summa ja'ala mim ba'di kuwah do'fan wa sayyi. Kemudian setelah kuat kita juga akan menjadi lemah lagi nanti ketika tua dan beruban. Ya, ya, kembali seperti bayi lagi. Bahkan mungkin ketika kita tua nanti, ya, makan pun juga disuapin, ya. Hanya bisa berbaring, tidak bisa berjalan, ya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, ini tadi disindir kurang bersyukur, ya, terutama ketika masa kuat, ya, masa muda. Ya, seharusnya benar-benar kita manfaatkan, ya, untuk mempersiapkan masa depan kita di dunia wal akhirah. Ya, terutama dengan, ya, sedang kuliah, ya, belajar dengan sebaik-baiknya, luaskan wawasan, jangan hanya mengandalkan dari pendidikan formal. Pendidikan formal kan sangat terbatas waktunya. Luaskan wawasan dengan rutin membaca, karena selain wawasan kita akan luas, otak kita akan semakin cerdas kalau rutin membaca dan berusaha memahami apa yang kita baca. Otak itu kan seperti pisau, ya. Main landep ya harus diasah. Salah satu cara paling sederhana mengasah otak kita, ya, dengan rutin membaca. Ya, paling enggak dari 24 jam yang kita punya setiap hari, gunakan 1 jam untuk membaca buku-buku yang kita minati, ya. Baca, pahami, ya. Maka otak kita akan landep, tajam, ya, akan cerdas. Itu latihan otak paling sederhana. Atau sekarang, ya, lebih canggih bisa, ya. ChatGPT itu kan alat bantu. Kita bisa ajak ChatGPT itu diskusi. Kalau dia menjawab, kita tanyakan sumbernya dari mana, ya, sumber apa, dari buku apa, dari jurnal apa, kejar terus. Ya, itu juga teman diskusi.
Oke. Kemudian yang kedua, manusia diperintahkan untuk melihat diri. Fal yandur insan min khuluq. Hendaklah manusia memperlihatkan diri apa yang dia ciptakan. Ya. Khuliqa mimma indah, ciptakan dari air yang terpancar. Yahruju mim baini sulbi wat taroid. Yang keluar di antara tulang punggung dan sulbi. Ya, tadi ini penguatan yang tadi aja ya. Kemudian di Al-Hajj kelima, ya ini karena sangat panjang, saya kutip terjemahnya saja. Jadi ada ya, manusia itu ragu dengan hari kebangkitan, termasuk kebangkitan dari kubur. Itu bahkan ada salah satu ketua partai Indonesia, dia beragama Islam. Tapi dia meyakini kalau sudah meninggal, ya sudah selesai. Ini kan luar biasa. Orang Islam saja ada yang tidak percaya dengan kebangkitan kubur. Nah, tapi saya yakin itu Islam politik, Islam KTP. Islamnya berpolitik karena biar tidak dijauhi oleh suara umat Islam. Sungguhnya kamu telah menjadikan dari tanah, ya tadi sudah ya terkait teori evolusi, kemudian dari status money, ya ini yang normalnya ya secara umum. Kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, ya sama muatnya tadi dengan berangsur-angsur. Dan di antara kamu ya ada yang diwafatkan, ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Milih mana ya? Meninggal sebelum pikun atau hidup sampai pikun baru meninggal. Kullu nafs dha'iqatul maut. Ya. Itu takdir mubram ya, takdir yang tidak mungkin bisa dirubah. Bahwa ya setiap makhluk pasti akan menemui ajalnya. Kemudian kematian seperti apa yang kita inginkan? Husnul khotimah atau su'ul khotimah, yaitu bisa diikhtiarkan ya, bisa didoakan. Itu namanya takdir mu'alaq. Takdir yang bisa diikhtiarkan dan didoakan. Berbeda dengan takdir mubram yang berlaku untuk umum, tidak mungkin bisa dirubah. Seperti kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Ya, kita mau berikhtiar sehat seperti apapun, mau berdoa seperti apapun, nggak mungkin akan selalu hidup. Karena itu sudah jadi ketetapan atau takdir berat yang berlaku umum. Kalau takdir mu'alaq berlakunya personal ya, masing-masing berbeda. Ya, ada yang sukses, ada yang tidak. Itu ada ruang untuk ikhtiar dan doa. Oke, coba kita buka sedikit ya tafsir Ibnu Katsir. Mana tadi? Bentar. Tafsir Ibnu Katsir. Oke. Nah, ini ya. Ya, misalnya ya sampel aja ya, nggak semua. Karena kita sampai 4:30 ya. Misalnya tadi ya di Al-Hajj ayat 5. Langsung terjemahnya ya. Hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan. Tadi ya. Nah, yaitu hari kemudian di mana semua roh dan jasad menjadi satu dan bangkit hidup kembali kelak di akhirat. Ini tafsir Ibnu Katsir. Nah, terkait kebangkitannya hanya dalam bentuk roh atau juga dalam fisik jasadnya, ya ini masih debatable ya di para ulama. Walaupun fisiknya juga debatable lagi. Yang dibangkitkan fisik saat meninggal atau fisik masih muda atau bagaimana? Ya itu debatable. Ya itu Allah alam ya. Karena kita belum menemukan ya dalil naklinya ya. Kemudian ini juga ya. Maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah. Artinya
asal mula kejadian kalian adalah dari tanah, yaitu asal mula penciptaan Adam, nenek moyang kita ya. Tadi yang jadi pertanyaan ya, kenapa dari tanah? Itu pertanyaan cerdas itu, dan belum ada jawaban yang memuaskan, artinya jawaban yang benar-benar ilmiah. Apa keutamaan tanah dari api, terus cahaya, kenapa harus dari tanah? Ya, masih logis sih jawaban-jawaban yang sudah ada. Tapi mungkin unsur-unsur tanah yang menjadi keutamaan itu ya. Ini bisa di apa? Di internet banyak ya tafsir Ibnu Katsir. Oke ya, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, atas presentasinya, atas diskusinya yang smart-smart. Semoga ya ini dapat memberi wawasan baru ya, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ayah naftati hadal majlis bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana bosnya? wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Makasih banyak Pak. Ya, see you again ya. Sehat, sukses selalu semuanya. Amin.